Share screen, open mic, on cam, present. Diklik tampilkan terus dimulai. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore Pak Tony dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Jin Syawalina Kabrita Sandra dengan NIM 825222101 dan juga Valencia dengan NIM 825222108. Pada proyek UAS kali ini kami akan memperlihatkan analytic functions dari bit and egg, bit or egg, dan bit x or egg. Kita balik next. Nah, pada daftar isi di sini pada slide ketiga ada pengertian dan di slide keempat ada fitur-fitur umum, di slide kelima ada ilustrasi alur dan juga di slide keenam terdapat aturan fungsi, slide ke-9 terdapat fungsi operasi dan slide ke-10 pengoperasian bitwise dan slide ke-8 ada jenis operasi bitwise. Dan slide ke-12 terdapat setup pembuatan tabel pengoperasian dan juga yang terakhir ada slide 13 pengoperasian query. Selanjutnya buat next. Pada slide ini merupakan pengertian secara garis besarnya. Kalau secara umumnya, operasi bitwise adalah operasi yang dilakukan pada tingkat bit atau bit level dari representasi biner suatu nilai. Operasi tersebut menggabungkan semua baris yang memiliki nilai ekspresi yang sama dan menghasilkan representasi biner dari bilangan yang diperoleh melalui penggabungan bit bernilai 1. Yang pada proses ini juga dapat digunakan untuk menemukan nilai biner yang menggabungkan beberapa atribut biner dari beberapa baris dalam tabel. Kita bisa di next. Nah, pada fitur-fitur ini masuk pada fitur umum. Yang pertama ada penggunaan sebagai fungsi agregat atau fungsi analitik. Nah, maksudnya ini adalah fungsi dari bit and egg, bit or egg, dan juga bit XOR egg dapat digunakan sebagai fungsi agregat yang berarti dapat menggunakannya dalam klausa select untuk menghitung nilai agregat pada suatu grup. Fungsi ini selain sebagai fungsi agregat juga terdapat fungsi analitik yang berarti dapat digunakan dengan klausa over untuk melakukan perhitungan analitik pada partisi data tertentu. Lalu selanjutnya ada penanganan terhadap nilai nol, yang mana ekspresi input yang memiliki nilai nol akan diabaikan oleh fungsi ini. Yang artinya itu nilai nol tidak akan mempengaruhi hasil dari perhitungannya. Lalu selanjutnya ada pengembalian nol untuk grup atau partisi dengan nilai nol. Ini maksudnya adalah jika semua baris dalam suatu grup itu atau partisi memiliki nilai nol untuk ekspresi yang diberikan, maka fungsi akan mengembalikan nilai nol tersebut. Lalu selanjutnya ada pemotongan nilai ekspresi ke bilangan bulat. Di sini adalah semua nilai ekspresi akan dipotong menjadi bilangan bulat sebelum aplikasi fungsi agregat atau analitik. Lalu selanjutnya ada konversi nilai ekspresi ke desimal 128 bit. Maksudnya adalah nilai-nilai ekspresi dikonversi ke desimal 128 bit sebelum operasi tersebut diaplikasikan. Nilai negatif direpresentasikan dalam bentuk 2's complement, hasil dari operasi dikonversi kembali ke tipe data number pada Oracle. Lalu yang selanjutnya terakhir ada rentang dukungan nilai. Pada fungsi ini itu mendukung nilai dari minus 2 pangkat 127 hingga 2 pangkat 127 minus 1. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan masuk ke bagian ilustrasi alur. Di sini pertama ada koleksi nilai, yaitu dari setiap baris yang memenuhi kriteria filter mengumpulkan nilai ekspresi yang akan digunakan untuk operasi bitwise.
Kemudian kedua, ada pengelompokan, yaitu mengevaluasi semua nilai ekspresi yang diperoleh dan mengelompokkannya menjadi kelompok yang berbeda. Setiap kelompok terdiri dari baris yang memiliki ekspresi yang sama. Kemudian ketiga ada operasi sesuai fungsi, yaitu untuk setiap kelompok melakukan operasi bitwise terhadap semua nilai ekspresi dalam kelompok tersebut. Operasi bitwise contohnya itu ada dari bit and X, OR, sama yang XOR. Kemudian ada seleksi kelompok, yaitu dari setiap kelompok yang telah dibentuk, menyeleksi kelompok yang ingin kita pertimbangkan. Dalam contoh ini, kita menyeleksi kelompok yang dibuat melalui proses distinct, all, atau unique. Kemudian terakhir ada agregasi hasil, yaitu menggabungkan hasil dari setiap kelompok yang telah dipilih menjadi satu nilai agregat yang akan dihasilkan sebagai output dari bitwise. Nah, di sini akan saya jelaskan juga aturan yang berlaku. Untuk bit and X, itu operasi menghasilkan satu hanya jika kedua bit yang bersesuaian adalah satu. Jika tidak, hasilnya adalah 0. Kemudian pada tingkat operasi bit or X, yaitu dia akan menghasilkan nilai 1, maaf, kepencet. Dia akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu bit ada 1. Kemudian untuk bit XOR X, yaitu setiap bit hasilnya ada 1 jika hanya satu dari 2 bitnya sesuai. Nah, untuk fungsi operasi akan dijelaskan oleh teman saya, Jen. Oke, jadi pada fungsi operasi itu ada beberapa poin utama. Pada poin pertama yaitu ada penggunaan dalam query group by. Ini maksudnya dapat menggunakan sebagai bagian dari query group by untuk melakukan agregasi bitwise pada kelompok data. Lalu yang kedua ada penggunaan sebagai fungsi jendela atau window function. Ini dapat digunakan untuk melakukan operasi bitwise pada suatu jendela data tertentu. Lalu yang ketiga ada penggunaan sebagai fungsi analitik. Pada fungsi analitik ini dapat digunakan yang mana menggunakannya itu dalam konteks query yang melibatkan klausel over untuk melakukan perhitungan pada setiap baris data individual. Lalu yang terakhir ada yang keempat yaitu tipe data kembalian selalu sebuah angka. Ini maksudnya adalah hasil yang dikembalikan oleh operasi bitwise itu selalu berupa angka atau number. Meskipun operasi bitwise ini melibatkan manipulasi bit level, hasil akhir yang diinterpretasikan sebagai nilai yaitu adalah sebagai nilai numerik. Selanjutnya boleh di next. Lalu di sini ada pengoperasian bitwise. Jadi operasi bitwise ini merupakan operasi yang dilakukan pada tingkat bit atau bit level dari representasi biner suatu nilai. Jadi umumnya diterapkan pada data yang diwakili dalam bentuk biner, yang mana setiap bit mewakili digit biner 0 atau 1. Dan di konteks query SQL ini juga operasi bitwise dapat diaplikasikan pada kolom bin value yang diduga berisi nilai biner. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Kemudian untuk jenis operasi bitwise yang kami gunakan ada 3, yaitu operasi bitwise AND, operasi bitwise OR, dan operasi bitwise XOR. Nah, di sini kita akan menjalankan perintah query-nya. Di sini pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, yaitu tabel T1. Ketika sudah dibuat, maka kita akan memasukkan setiap value untuk si tabel T1. Kemudian, untuk sebelumnya, pintu 6 ini artinya mengubah dari bit menjadi sebuah angka, yaitu number. Kemudian kita melakukan commit untuk menyelesaikan transaksinya dan menyimpan perubahan. Oke. Jadi akan dijelaskan oleh teman saya.
Sekarang setelah melakukan beberapa perintah tersebut, kita akan masuk ke bagian pengoperasian fungsi agregat. Yang pertama ini kita akan menampilkan value dari setiap bitwise, yaitu terdapat bit and egg, bit or egg, dan juga bit XOR egg. Yang mana setiap nilainya diambil dari bin value dan setiap bitwise diganti nama tampilannya dan menggunakan perintah as. Maka akan menampilkan hasil query dari setiap value yang sudah dilakukan pengoperasiannya, yaitu bit and egg adalah value-nya 0 dan juga bit or egg menghasilkan value 15 dan juga bit XOR egg menghasilkan value 2. Selanjutnya kita akan melakukan perintah operasi bitwise dengan menambahkan ekspresi, di mana pertama kita akan menampilkan code dan kemudian setiap operasi bitwise tersebut nantinya akan dikelompokkan dengan ekspresi group by, yaitu mengelompokkan berdasarkan code, dan juga ekspresi order by, yaitu mengelompokkan berdasarkan code. Lalu jika di enter akan menghasilkan tampilan, yaitu pertama code-nya yang sudah dikelompokkan dan diurutkan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk perintah terakhir yaitu melakukan pengoperasian dengan menambahkan ekspresi. Nah, di sini untuk all itu berlaku seperti default karena tidak ada ekspresi tambahan di dalamnya. Untuk distinct dan unique akan menghasilkan nilai yang tidak diulang karena bernilai unik dan juga ada distinct. Jika maka akan menghasilkan bit XOR egg value dengan 2. Kemudian yang all value 2. Untuk distinct dan unique itu 0. Dapat dilihat di sini bahwa all dengan yang defaultnya yang tidak ada ekspresi tambahan bernilai sama. Kemudian untuk daftar pusaka adalah sebagai berikut. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih.